Di Pekalongan pada tanggal 14 Oktober 1921, lahirlah seorang pemuda bernama Tono. Tono adalah orang yang lahir di keluarga sederhana. Semasa hidupnya, ia tumbuh menjadi seorang yang cerdas dan berintegritas. Ia menempuh pendidikan yang cukup tinggi, yaitu ia bersekolah di HIS pada umur 6 tahun, melanjutkan pendidikannya ke MLO, menempuh sekolah menengah di AMS Wesel Klasik, dan akhirnya menyelesaikan pendidikan ilmu hukumnya di ilmu hukum di Rijkshogeschool Batavia pada tahun 1940. Setelah beranjak dewasa, Tono menjadi seorang polisi yang berintegritas serta menjunjung tinggi nilai kejujuran. Sampai suatu hari, Tono mendapatkan kepercayaan untuk menangani kasus yang melibatkan konglomerat Medan. Saya telah memiliki bukti kuat tentang kasus kriminal yang Anda lakukan. Sudahlah Tono, mari kita selesaikan secara kekeluargaan. Saya tahu kondisi ekonomi kamu. Saya bisa bantu untuk meningkatkan status sosial keluarga Anda. Apa maksud kamu menawarkan bantuan tersebut? Katakan kepada saya, kamu ingin tinggal di rumah seperti apa? Mobil impianmu apa? Serta, saya bisa juga naikkan pakatmu di kepolisian. Tidak, saya menolak keras tawaran Anda. Setelah penolakan suap dari konglomerat tersebut, Tono kerap menjadi sasaran sniper dan penembakan di Sumatera Utara, Medan. Para atasan kepolisian mulai menawarkan perlindungan dan pengawal untuk Tono. Namun, dia menolak semua itu dan menginginkan kebebasan serta kenyamanan bagi keluarganya tanpa perlu ada yang mengikutinya. Dikarenakan keahlian dan kejujurannya, Tono pun dilantik menjadi jenderal kepolisian yang memiliki tanggung jawab yang cukup besar, serta mendapatkan banyak benefit dari pemerintah. Namun, dari semua benefit dan bonus yang didapatkannya, Tono tidak pernah sekalipun menggunakan fasilitas tersebut untuk kepentingan pribadinya. Singkat cerita, Tono pun mendapatkan kesempatan untuk pensiun dini. Saat itu, Tono sadar bahwa pensiun dini dapat memberikan dampak buruk bagi ekonomi keluarganya. Setelah upacara serah terima jabatan, Tono langsung meninggalkan fasilitas, rumah, dan mobil yang diberikan saat masa dinasnya berlangsung. Pada akhirnya, setelah banyak pertimbangan, Tono menerima apresiasi dan penghargaan atas jasa-jasanya dari anggota kepolisian. Nah, itu dia short movie kita yang menceritakan tentang tokoh anti korupsi loh. Bener banget, Del. Dia orang yang hebat ya. Berintegritas dan jujur banget. Selain itu, dia juga orangnya sangat bertanggung jawab lagi. Kenal banget tuh gue. Yang lain pada tahu nggak siapa? Ini adalah hukum kan? Setahu gue, dia adalah orang yang benar-benar dapat diandalkan serta dipercaya. Dia juga kepala kepolisian NKRI yang kelima. Hugeng terkenal sebagai polisi yang anti suap serta satu-satunya jenderal polisi yang kerap disanjung oleh Presiden RI keempat, almarhum Abdurrahman Wahid alias Gus Dur sebagai polisi yang jujur. Bener banget guys, tokoh tersebut adalah Hugeng. Hugeng adalah salah satu tokoh masyarakat yang memberikan teladan bagi kita semua untuk berlaku dengan jujur. Dari cerita kehidupannya tadi sih, gue sangat takjub ya dengan kegigihannya dalam mempertahankan prinsip hidupnya. Dan juga jujur dalam menjalankan tugasnya walaupun banyak cobaan. Setuju banget sama apa yang Step ngomong. Gue kagum banget sih sama cerita dia yang berani dalam melawan konglomerat. Walaupun konglomerat itu jauh lebih berkuasa dari dia. Bener banget, Nat. Cerita Jenderal Hugeng ini bisa menjadi teladan bagi anak-anak muda sekarang, yang nantinya akan menjadi penerus bangsa di masa depan. Aku setuju. Jangan sampai generasi penerus bangsa yang harusnya memajukan negara NKRI malah menjatuhkan dengan tindakan kriminal seperti korupsi. Terima kasih ya. Sudah menonton short movie kita. Semoga dapat menginspirasi Dan menjadi pembelajaran di masa depan.
Sampai jumpa.